Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan soal usulan Kota Depok yang ingin gabung dengan Kota Jakarta, sehingga nanti semua pemerintahan dan administrasi akan di bawah Pemprov DKI Jakarta. Usulan agar Depok masuk dalam Jakarta berasal dari Wali Kota Depok Muhammad Idris. Tercetusnya ide ini, menurutnya berangkat dari kepedulian soal Kota Jakarta. Yang terpikir olehnya adalah tentang nasib Kota Jakarta apabila ibu kota Republik Indonesia pindah ke Kalimantan. Menurut Idris, banyak benefit yang bisa diperoleh Kota Depok jika bergabung dengan Jakarta Raya. Tidak hanya menyangkut soal PAD, namun juga berbagai permasalahan sosial bisa segera tertanggulangi. Nah, kalau bicara masalah Jakarta, pembangunannya, infrastrukturnya sangat terkait dengan kota penyangga. Saya 15 tahun ya di pemerintahan di Kota Depok itu merasakan sekali ya ketika tidak disatukan dalam satu pemerintahan. Sangat sulit dalam pembangunan dan penyelesaian persoalan-persoalan Jakarta yang terkait dengan Kota Depok, banjir, ya macet, apalagi macam masalah demografi ya dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Itu pemikirannya ya. Jadi bukan Depok mau pindah ke Jakarta, enggak. Nama Jakarta Raya bukanlah sebutan baru bagi Kota Jakarta. Dengan perhitungan 10 juta jiwa yang menghuni wilayah Jakarta Raya, tidak heran jika Jakarta memiliki berbagai persoalan sosial yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa wacana ini hanya pusat yang bisa menentukan. Saya berterima kasih kalau ada Wali Kota Depok mengusulkan agar Depok masuk dalam wilayah Jakarta Raya. Ya. Namun demikian, masalah masuk ke Depok atau wilayah lain menjadi megapolitan atau Jakarta metropolitan dan sebagainya memang pernah diusulkan oleh Bang Yos dulu. Namun kami terkait itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pembentukan Jakarta Metropolitan atau Jakarta Raya yang terdiri dari DKI Jakarta dan wilayah penyangga pernah diusulkan oleh mantan Gubernur DKI Sutioso. Jakarta dan daerah penyangga memang susah dipisahkan, terutama terkait kebijakan yang diterapkan salah satunya penanganan banjir. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu beberapa warga Depok yang kami tanyakan apakah setuju atau tidak jika Depok bergabung dengan Kota Jakarta menanggapi hal ini dengan positif. Dari segi administrasi dan infrastruktur dirasa lebih dekat ke Jakarta. Menurut saya sih bagus, karena administrasi jadi misalkan apa, jadi hubungannya kan selama ini Depok ke Jawa Barat, jadi hubungan ke Bandung gitu. Sekarang kalau gabung Jakarta jadi kalau administrasi segala macam ya jadi lebih dekat ke Jakarta. Dan segala fasilitasnya mungkin bisa jadi ngikut Jakarta juga gitu Bang. Kita ikut terbawa juga seperti PBB di DKI Jakarta kan selaku mantan pegawai negeri kan bisa bebas PBB antara lain itu ya. Kemudian sarana prasarana Jakarta sangat memadai. Dan pemirsa, untuk membahas keinginan Depok untuk bergabung ke Jakarta, kami sudah terhubung dengan inisiator ide ini, yaitu Wali Kota Depok Muhammad Idris. Pak Wali, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News, Pak Wali. Jadi apa pertimbangannya mengusulkan Depok bergabung dengan Jakarta? Ya, saya klarifikasi ya Mbak ya. Beda konteks ketika dikatakan gabung-menggabung atau Depok ingin bergabung dengan Jakarta. Itu sama sekali tidak pernah terungkap dari saya secara pribadi, apalagi sebagai wali kota. Ya, saya sebagai wali kota bagian daripada Jawa Barat. Tentunya kita juga punya etika-etika dalam komunikasi dalam hal ini. Jadi saya perlu klarifikasi. Jadi awalnya adalah bahwa saya diundang sebagai salah satu narasumber diskusi dari salah satu media mengundang saya diskusi dengan bersama para pakar. Ya, diskusinya itu dengan judul Jakarta Masa Depan. Di antara subtemanya adalah masalah urgensi IKN dan juga nasib Jabodetabek pasca IKN.
Itu yang dibahas. Yang saya sampaikan pertama dari sisi urgensi IKN. Itu nggak pernah kita bahas. Itu yang saya sampaikan. Fungsi IKN itu memang benar-benar sebuah kebijakan yang menurut saya memang suatu keniscayaan dalam kondisi seperti ini. Jakarta seperti sekarang ini. Ya, kondisinya seperti itu. Yang kedua yang saya sampaikan, nasib Jabodetabek pasca IKN, ini terkait dengan masalah rasio infrastruktur jalan wilayah Jabodetabek. Itu rahasianya sudah luar biasa sekali, data-data sudah saya sampaikan. Yang kedua, mobilitas warga Jabodetabek. Dan ketiga, antisipasi fungsi kota di Jabodetabek. Ini yang kami sampaikan. Sampai kepada sebuah kesimpulan, ya kesimpulan saya itu 4. Ya, saya sampaikan pada saat itu kepada para pakar. Pertama, kebijakan pemindahan ibu kota negara dimaknai secara positif untuk mewujudkan pembangunan keberlanjutan di Jawa dan Jabodetabek khususnya. Jadi tidak sama sekali menyinggung masalah gabung-menggabung. Tidak menyinggung masalah Depok pindah ke gabung atau pindah ke Jakarta. Tidak sama sekali. Pak Idris, jadi Anda ingin menegaskan bahwa Anda tidak pernah mengusulkan Depok ingin bergabung dengan Jakarta? Ya, tidak pernah saya mengusulkan Depok gabung ke Jakarta. Artinya kebijakan, ya kalau kebijakan masalah Jakarta Raya ini kan sudah usulan lama. Ya, usulan lama. Dan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya katakan tadi, masalah infrastruktur Jabodetabek, transportasi Jabodetabek, dan juga mobilitas warga Jabodetabek. Dan ini semuanya memerlukan sebuah pertimbangan-pertimbangan yang diminta oleh pemerintah pusat, yang perlu diminta oleh pemerintah pusat pasca IKN. Dan ternyata memang ya alhamdulillah yang saya dengar adalah pemerintah akan membahas undang-undang khusus tentang Jakarta, DKI Jakarta pasca IKN. Dan itu katanya akan dibicarakan tahun ini dan tahun depan. Dan ini tentunya perlu masukan-masukan dari apa namanya kepala daerah Jabodetabek dan tentunya para gubernurnya. Ya ini usulan kami. Tidak sama sekali bagaimana Depok kalau ternyata keputusannya kita menerima keputusan apa yang menjadi kebijakan pusat bahwa Depok nggak masalah untuk bisa gabung kemanapun. Ya, yang jelas Depok sekarang sedang menjalankan sebagai salah satu wilayah otonomi daerah yang ada di Jawa Barat dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah kolaborasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi, Pak Idris, tapi kalau tadi kita juga sempat menayangkan begitu ya, paket informasi, Anda sempat mengatakan dalam wawancara tersebut bahwa memang persoalan di Depok tidak jauh dengan penyelesaiannya dengan Jakarta begitu. Anda merasa bahwa itu adalah salah satu solusi ketika misalnya persoalan banjir ini membutuhkan satu komando. Benarkah demikian, Pak? Ya, benar bahwa permasalahan Jabodetabek ini sama persis. Ya, kita salah satu ambil contoh saja ya. Kejadian COVID-19 di Jakarta itu imbasnya luar biasa ke Jabodetabek, ke Bodebek ya, ke Bodebek. Jadi kalau memang meningkat tinggi, maka di Depok dan di Bodebek ini juga tinggi tingkat kasusnya. Dan transportasi juga demikian. Permasalahan transportasi sangat terkait. Ya, permasalahan banjir juga. Permasalahan banjir Kali Ciliwung itu yang melintasi Depok, ya Bekasi juga Jakarta. Ya, dan ini belum Pesanggerahan, belum kali yang lain, itu sangat terkait. Ya, kalau permasalahan-permasalahannya itu sangat terkait dengan Jabodetabek. Saya tidak menyinggung masalah pindah wilayah. Nanti sistemnya bagaimana? Apakah Jakarta Raya dipegang oleh satu kementerian khusus misalnya? Ini kan urusan pemerintah pusat. Jadi bukan masalah Depok pindah, yang nggak gampang bicara Depok pindah ke Jakarta. Ya, atau Bekasi dan sebagainya, apalagi Depok sendirian nggak mungkin. Oke, jadi bukan berarti bahwa Depok ingin ditarik oleh Jakarta ya, sekali lagi bukan itu maksudnya ya, tapi bagaimana untuk bisa membangun dan menyelesaikan persoalan di Depok dengan satu komando begitu maksudnya? Apapun itu bentuk lembaganya. Persoalan Depok terus terang sudah banyak dibantu oleh DKI, ya khususnya Gubernur yang terakhir Pak Anies Baswedan. Persoalan Depok selama ini sudah sangat-sangat amat dibantu diperhatikan dari Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur dan UU, ya, yang sudah memberikan banyak sumbangsi yang luar biasa kepada Kota Depok sehingga permasalahan-permasalahan Depok bisa selesai dalam artian tidak tuntas ya. Dan untuk lebih efektivitas lagi, saya katakan mungkin ada sebuah kebijakan-kebijakan pasca IKN ini, what next Jakarta yang mempunyai potensi yang luar biasa, jangan sampai tenggelam. Tenggelam itu artinya maksudnya pembangunannya itu tidak berkelanjutan. Yang ini yang saya kasih masukan pada saat diskusi itu.
Jadi sama sekali bukan terkait masalah Depok pindah ke Jakarta. Sekali lagi, ini bukan gabung-menggabung, ya, menjadi satu enggak. Ya, kalau memang wacananya adalah seperti Pak Sutioso mempunyai ide megapolitan segala macam, ini ide. Ya, wacana ini muncul kembali pada saat-saat sekarang ini karena permasalahan IKN. Ya, bahwa Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Ini bagaimana nasib Jakarta ke depan. Saya sebagai tetangganya wajar memberikan masukan-masukan. Jadi hampura punten, mohon maaf. Jadi saya bukan sama sekali mengusulkan dan apalagi meminta Depok itu masuk ke Jakarta. Tidak sama sekali. Oke, Depok tetap percaya diri lah ya, tetap mandiri begitu untuk menyelesaikan persoalan ini sendiri. Tapi sejauh ini kalau boleh tahu untuk komunikasi antar wilayah di wilayah Jabodetabek ini dengan wilayah penyangga begitu ya. Artinya komunikasi dan juga kerjasama antar wilayah penyangga ini selama ini ada terhambatkah Pak atau baik-baik saja? BKSP berjalan dengan baik. Ya walaupun memang ada hambatan-hambatan birokrasi itu wajar. Ya, apalagi masalah 27 kabupaten kota Jawa Barat, ini nggak mudah loh Pak Gubernur memikirkan, apalagi Depok dianggap yang terjauh kan dari pusat ibu kotanya Jawa Barat, tapi begitu perhatian kepada Depok karena persoalan-persoalan Depok ini sebagai etalase Jawa Barat perlu mendapat perhatian dari Pak Gubernur. Dan terima kasih selama ini sudah banyak membantu. Itu seperti Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wali Kota atas konfirmasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.